Kita tidak tanggung-tanggung, dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi, iya Pak, makasih Pak. Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big engineering operation. Ya. Tapi saya sangat setuju. Ya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini, ya. Dredging untuk pelabuhan dan sebagainya. Ya. Dan nanti juga bermanfaat itu. Kalau bisa lumpurnya, kalau ada swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar nggak? Wah, gubernur bupati ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita, ya. Jadi jangan salah. Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun, saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh monggo, mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi menteri-menteri, kepala badan, ya. Saya kira kemarin tuh Mendagri juga berinisiatif, ya. Ada 2 perusahaan yang mau nyumbang pakaian ratusan ribu, 200.000 pieces. Ya kita terima kasih, langsung disalurkan kan begitu. Ya, jadi saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih, saya kira benar nanti ya Kemhan, TNI koordinasi sama gubernur-gubernur tentang ini pendangkalan sungai dan kuala-kuala, ya. Segera aja kita lakukan. Lain lagi ada, ya silakan Menko Infrastruktur. Terima kasih Bapak Presiden. Setelah tanggap darurat bencana, tentunya yang terdepan nanti urusan rekonstruksi. Artinya infrastruktur akan sangat dominan. Oleh karena itu kami sesuai dengan tugas pokok dan tentunya instruksi dan arahan Bapak Presiden ingin terus memastikan dan mendorong agar pekerjaan konstruksi terutama terkait dengan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan ini juga bisa lebih cepat lagi dengan melakukan pengerahan alat berat yang lebih cepat ke titik-titik yang paling prioritas. Kemudian tentunya tadi sudah dibahas tentang perumahan dan terima kasih kepada Danantara tentunya telah menjadi kontributor yang sangat signifikan. Dan berbicara pula sumber daya air Bapak Presiden, ini yang juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penyakit dan lain-lain memang sangat tergantung ketersediaan air bersih. Oleh karena itu juga harus menjadi prioritas kita di Aceh khususnya di Tamiang ini. Dan yang terakhir tentunya fasilitas umum pendukung, apakah itu pendidikan, kesehatan dan juga rumah-rumah ibadah.
Dengan demikian tentu kami berharap kerjasama yang sudah semakin baik dan semakin ketat ini akan bisa terus ditingkatkan dan tentu bisa dilihat progres demi progres. Hari ini bisa kita lihat tadi menyusuri kota Tamiang tentunya sudah jauh lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Mudah-mudahan kami juga bisa terus mengerahkan sumber daya terkait dengan relokasi ataupun pembangunan rumah berikutnya karena kita tidak ingin membangun kembali saja tetapi membangun lebih baik dan juga mencegah timbulnya bencana berikutnya. Oleh karena itu Kementerian ATR BPN contohnya harus memastikan tata ruangnya termasuk juga ketersediaan lahan untuk perumahan masyarakat yang dibangun kembali. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum tentu bertugas sesuai dengan fungsinya dan terakhir Kementerian Perumahan Rakyat kita berharap juga bisa segera mempercepat proses pembangunan rumah dan memang secara intuisi kita membangun rumah yang rusak berat dulu Bapak, tetapi sebetulnya kalau kita bisa cepat memperbaiki rumah-rumah yang rusak ringan, justru akan terus mengurangi kem-kem pengungsian, karena mereka berarti dengan cepat bisa kembali ke rumah masing-masing. Saya rasa tambah dari kami demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Menko Infrastruktur. Saya kira pemikirannya benar. Saya kira dalam keadaan sekarang, dalam perencanaan ke depan, kita nanti perlu merencanakan pembangunan hunian-hunian itu harus terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Ya. Jangan tersendiri, jadi harus diintegrasikan. Dan saya kira segera nanti ya Menseknek kita keluarkan, sudah kita keluarkan nanti impres untuk membentuk apakah kita namakan badan atau satgas rekonstruksi dan rehabilitasi segera supaya ada perencanaan yang terintegrasi. Masalah air, Bupati Tamiang, gimana air bersih kondisi di Tamiang sekarang? Terima kasih Bapak Presiden. Kami laporkan untuk PDAM kami, Pak Presiden, mengalami kerusakan yang fatal. Saat ini dalam tahap perbaikan dan kami kemarin juga sudah dibantu 2 genset dari BNPB untuk memperkuat arus listrik di sana. Sekarang ini baru 2 kecamatan yang bisa dialiri, yaitu Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Karangbaru. Kedepan dari Kementerian PU akan membantu untuk membangun 3 di kecamatan ini untuk memperbarui. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.